Ya contohnya ya, yuk, dulu tahun 80-an bagaimana mungkin kita bisa membayangkan ada orang Madura jadi Menteri Pertahanan, itu enggak bisa. Ngipi aja enggak itu. Ada banyak humor tentang orang Madura. Dan yang salah satu yang paling terkenal itu tentang orang Madura dan ABRI waktu itu. Ada orang Madura naik bis, kebetulan penuh sesak dan harus berdiri, bergelantungan. Di sebelahnya itu persis orang berambut cepak. Di tengah jalan itu orang Maduranya nanya sama orang yang sebelahnya. Permisi Pak, ada apa? Bapak ini ABRI ya? Bukan saya, bukan ABRI saya. Mungkin saudaranya ABRI Pak. Enggak, saya enggak punya saudara ABRI saya. Teman-temannya mungkin ada yang ABRI Pak. Enggak. Saya ini cuma pedagang bakso aja, teman-teman saya pedagang semua. Begitu tahu, begitu langsung meledak orang Madura. Duh remah sampean ini punya mata taruh di mana katanya. Ini kaki orang sampean injak. Sampean mau carok atau mau apa sekarang? Setelah dipastikan orang ini tidak ada hubungannya dengan ABRI gitu. Lah ini kok tiba-tiba ada orang Madura jadi Menteri Pertahanan, tidak terbayangkan. Harus membawai ABRI, ini bayangkan ya Pak. Universitas Islam Indonesia ini berpuluh-puluh tahun menjadi satu-satunya ya, UII ini. Satu-satunya universitas yang mengungguli UI. Satu-satunya, tidak ada yang mengungguli UI selain UII ini. Karena I-nya lebih banyak gitu. Nah tiba-tiba sekarang ada universitas yang I-nya lebih banyak lagi. Itu semua sudah tanda tangan, termasuk Amerika, sudah tanda tangan piagam PBB itu. Di Amerika sendiri diskriminasi belum dihapus sepenuhnya. Orang kulit hitam itu baru bisa ikut nyoblos tahun 60-an, duluan kita. Indonesia ini adalah negara pertama yang secara absolut menerapkan hak suara universal. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini semakin menguat ancaman itu, semakin tajam ancaman. Mungkin karena ini ada hubungannya dengan revolusi teknologi informasi, dengan platform media-media sosial, ya, yang kemudian membuka partisipasi universal di dalam semua isu masyarakat. Dulu itu zaman Orde Baru itu kalau ada masalah di dalam masyarakat, paling-paling yang bicara ya Pak Harto dengan sejumlah orang di sekitarnya gitu, yang berpendapat itu. Yang lain tinggal nunggu aja. Lah sekarang enggak ada isu apapun, semua orang ikut bicara. Dengan bobot pendapat yang dianggap sama semua. Gitu. Dan sekarang ini ada banyak orang yang memelihara akun ganda sampai ribuan dan sebagainya. Gitu. Sehingga orang tidak terlalu bertanggung jawab di medsos itu. Dan saya sudah buktikan sendiri. Di medsos itu ada orang memaki-maki saya habis itu gara-gara macam-macam lah ya. Misalnya gara-gara saya datang ke Israel itu, maki-maki dengan sangat luar biasa, dengan sangat bengis gitu. Ya. Nah tapi ketika ketemu saya langsung, ternyata tidak berani dia. Dan kita ini tidak tahu, nanti ketemu apa itu tidak tahu. Habis ini ada teknologi apa kita tidak tahu, di dunia akan terjadi apa tidak tahu, ini dunia ruwet sekali. Sudah lama ruwetnya itu, saya itu dulu sampai ketakutan dan putus asa, ini jangan-jangan mau kiamat betul ini dunia ini. Reformasi itu di banyak tempat terjadi, Indonesia ini satu-satunya yang berhasil bikin demokrasi itu cuma Indonesia. Di seluruh dunia Islam yang lain gagal semua.
Di Amerika Latin juga gagal. Hanya Indonesia yang berhasil ini kalau bukan karena keramat ini ya. Ya, karena itu ya saya ini mantap sekali jadi orang NU karena percaya pada keramatnya Indonesia ini mudah-mudahan. Wala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Pak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud MD yang saya hormati, Pak Rektor, yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, para tamu undangan, yang saya hormati Pak Profesor Musa Asari, Saudara Irfan Junaidi. Alhamdulillah ini adalah kegiatan pertama saya di kampus sejak selesai muktamar. Jadi UII ini kampus yang nganyari ketua umum ini. Bapak sekalian, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi penting sekali untuk bisa kita pahami sebagai pegangan kita. Karena kalau kita harus berjalan ke depan, apalagi dalam konteks realitas hari ini, sangat penting bagi kita untuk punya pegangan tentang titik tolak. Karena ke depan ini ada banyak hal, banyak variabel yang mungkin tidak seluruhnya bisa kita identifikasi saat ini. Kalau mau berimajinasi secara tuntas tentang 100 tahun Indonesia, ya tidak selesai sampai Ba'da Duhur Pak Irfan ya. Ini Ba'da Duhur tanggal berapa itu selesainya, itu masih lama. Tapi intinya bahwa pasti akan banyak perubahan yang tidak kita sangka-sangka. Sekarang ini saja ada banyak fenomena baru yang dulu saya sendiri pada waktu masih remaja tidak ngimpi sama sekali. Tiba-tiba kok ada seperti ini. Ada benarnya juga kalau orang bilang milenium ini menjadi semacam ukuran perubahan ya. Karena buat Indonesia khususnya ini begitu masuk milenium kedua ini ada banyak sekali perubahan yang tidak terduga. Kebetulan reformasi itu sendiri terjadi di penghujung milenium pertama. Begitu masuk reformasi segala sesuatunya berubah. Tahun 1980-an itu ketika awal saya jadi mahasiswa tidak terbayangkan akan ada perubahan-perubahan seperti yang terjadi sesudah reformasi itu. Ya, contohnya ya, dulu tahun 80-an bagaimana mungkin kita bisa membayangkan ada orang Madura jadi Menteri Pertahanan, itu tidak bisa. Ngipi aja enggak itu. Ada banyak humor tentang orang Madura. Dan yang salah satu yang paling terkenal itu tentang orang Madura dan ABRI waktu itu. Ada orang Madura naik bis, kebetulan penuh sesak dan harus berdiri, bergelantungan. Di sebelahnya itu persis orang berambut cepak. Di tengah jalan itu orang Maduranya nanya sama orang yang sebelahnya. Permisi Pak, ada apa? Bapak ini ABRI ya? Bukan saya, bukan ABRI saya. Mungkin saudaranya ABRI Pak.
Enggak, saya enggak punya saudara ABRI. Teman-temannya mungkin ada yang ABRI, Pak. Enggak. Saya ini cuma pedagang bakso aja, teman-teman saya dagang semua. Begitu tahu, begitu langsung meledak orang Madura. Duh, remah sampean ini punya mata taruh di mana? Ini kaki orang sampean injak. Sampean mau carok atau mau apa sekarang? Setelah dipastikan orang ini tidak ada hubungannya dengan ABRI. Gitu. Lah ini kok tiba-tiba ada orang Madura jadi Menteri Pertahanan, tidak terbayangkan. Harus membawai ABRI, ini bayangkan ya Pak. Ya. Sangat unprecedented. Ya. Banyak hal. Ya. Universitas Islam Indonesia ini berpuluh-puluh tahun menjadi satu-satunya ya, UII ini. Satu-satunya universitas yang mengungguli UI. Satu-satunya, tidak ada yang mengungguli UI selain UII ini. Karena I-nya lebih banyak. Gitu. Nah tiba-tiba sekarang ada universitas yang I-nya lebih banyak lagi. Gitu. Nah ini juga unprecedented. Banyak hal revolusi teknologi informasi dan lain sebagainya. Ini maka penting sekali kita punya pegangan tentang titik tolak. Supaya kemanapun ini kita menuju, kita selalu ingat dari mana kita mulai. Dan apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan ke depan itu, kita tahu apa yang menjadi pegangan kita, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikembangkan. Nah, tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan dengan sangat tandas bagaimana Indonesia ini didesain sebagai satu negara bangsa yang plural, satu negara bangsa yang berbineka. Karena itu kita pegangi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Memang itu desainnya Indonesia, ya, di satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga perlu ingat bahwa berdirinya Indonesia ini berangkat dari visi yang merupakan falsafah universal. Bahwa klaim kita atas hak mendirikan bangsa dan negara ini bukan hanya klaim eksklusif Indonesia, tapi klaim universal. Itu sebabnya paragraf pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi visinya adalah visi universal. Dan ini merupakan semacam avant-garde pada waktu itu. Belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada sebelumnya. Ada negara-negara bangsa baru yang lahir sesudah Perang Dunia Pertama, ya. Tapi belum pernah negara dilahirkan dengan klaim universal seperti Indonesia ini. Ya. Nah ini punya makna yang sangat dalam. Saya sendiri percaya dalam keyakinan saya bahwa proklamasi itu sebetulnya memberikan mandat kepada bangsa ini bukan hanya untuk mendirikan satu negara ini saja, tapi mandatnya adalah mandat untuk memperjuangkan peradaban yang lebih mulia untuk seluruh umat manusia. Itu sebabnya dalam salah satu cita-cita kemerdekaan dinyatakan bahwa kita ingin ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saya hormati, ini semua lahirnya bangsa Indonesia dan terciptanya tatanan dunia
yang memungkinkan bangsa Indonesia sebagai satu negara bangsa baru bergaul di tengah-tengah negara bangsa yang lain. Ini semua pada zamannya adalah juga sangat baru. Ini semua adalah tata dunia yang lahir sesudah Perang Dunia Kedua. Sangat baru. Dan sampai sekarang visi yang menjadi landasan dari tata dunia pasca Perang Dunia Kedua itu, ini sesuatu yang masih harus terus diperjuangkan karena belum menjadi kenyataan. Sama seperti visi tentang didirikannya bangsa dan negara Indonesia ini, memang masih banyak hal yang belum sempurna. Nah, terkait dengan itu semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira hal-hal yang paling penting diantaranya adalah selain ya sesudah kita memahami bahwa kita mulai dari visi tentang kemerdekaan, visi tentang kesetaraan di antara segala kelompok yang berbeda-beda, dan visi tentang kemanusiaan yang universal. Nah, selanjutnya saya kira kita perlu memahami apa ancaman yang paling menyolok dari realitas di sekitar kita ini, yang bukan hanya potensial menimbulkan kerugian bagi kita saja, bagi diri kita secara katakanlah pragmatis, tetapi potensial mengancam integritas visi itu sendiri. Nah, pertama jelas bahwa kita tidak ingin Indonesia ini lalu dibelokkan menjadi entitas yang bukan negara bangsa yang berbineka, karena ini adalah visi proklamasi. Itu sebabnya kita tidak setuju Indonesia menjadi negara Islam, apalagi negara khilafah. Itu sebabnya DITII kita anggap sebagai pemberontakan kepada negara dan pemerintah yang sah, karena kita tidak mau Indonesia ini melenceng dari visinya. Nah, semua pergulatan baik domestik maupun internasional yang kita hadapi, ini pertama-tama harus kita ukur dengan visi ini. Jangan sampai kita terlarut kepada satu orientasi yang melenceng dari visi tentang keberadaan negara bangsa Republik Indonesia ini. Yang kedua, di selain ancaman macam-macam, ya kita tidak tahu bagaimana teknologi ini akan bawa dampak bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Tapi ada satu ancaman yang dari dulu sampai sekarang terus membayang-bayangi dan ke depan potensial akan semakin berbahaya, yaitu ancaman potensi konflik. Ancaman tentang potensi konflik. Bahwa kita ini beragam, itu adalah realitas. Dari sononya dibuat begitu, apalagi bangsa Indonesia, seluruh umat manusia ini memang diciptakan beragam. Seperti yang ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, memang beragam, apa boleh buat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memang menyatakan bahwa kalau Allah menghendaki
seluruh umat manusia ini satu jenis, ya mudah saja. Tapi memang maunya Allah itu dibikin beragam. Nah, di dalam keberagaman itu diingatkan bahwa kita ini harus saling mengenal, saling ya menjalin hubungan untuk membangun harmoni, tetapi dengan tantangan bahwa di dalamnya ada potensi konflik. Karena perbedaan-perbedaan itu membuat setiap kelompok kemudian punya impuls untuk melakukan konsolidasi atas dasar identitas masing-masing dan kemudian menganggap bahwa pergulatan di tengah-tengah kelompok yang berbeda itu sebagai persaingan antar identitas. Dari dulu ini merupakan nature dari pergulatan antar umat manusia. Sebelum lahir tata dunia sudah Perang Dunia Kedua itu, dunia ini adalah rimba persaingan antar identitas yang betul-betul tanpa aturan. Yang ada ya adu kekuatan saja. Dari dulu mulai zaman Assyria, Sumeria, Mesir, Romawi, semua adalah pergulatan tanpa aturan ya, dari kompetisi antar identitas ini yang kemudian melahirkan perang-perang besar sepanjang sejarah. Nah, perang itu, perang yang tadinya normal itu menjadi tak tertanggungkan oleh dunia. Antara lain karena perkembangan teknologi militer. Kalau dulu itu perang orang masih pakai pedang, panah, tombak dan sebagainya. Yang paling senjata paling dahsyat pada zaman kuno itu sebelum abad pertengahan itu paling manjanik gitu, apa katapult, batu besar dilempar pakai ketabil raksasa itu. Kemudian orang berperang pakai bedil tapi yang masih dicolok-colok itu. Tapi belakangan kemudian dengan sekali pencet tombol orang bisa bunuh ribuan sampai ratusan ribu orang. Perang Dunia Pertama itu tercatat korbannya lebih dari 20 juta. Perang Dunia Kedua itu sudah sekitar 70-an juta korbannya. Nah, ini yang dirasa kemudian bahwa perang semakin tidak tertanggungkan. Nah, ini memicu kesadaran masyarakat internasional untuk membuat konsensus baru yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian terbentuknya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada dua komponen sangat dasar yang menurut saya paling penting. Yang pertama adalah konsensus tentang batas-batas kedaulatan. Bahwa setiap negara ini punya batas kedaulatan yang harus dihormati oleh semua orang sehingga satu negara tidak boleh secara tidak sah menerobos perbatasan negara lain. Jadi ada rejim perbatasan internasional dan ini sama sekali baru. Belum pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada sebelumnya. Sebelum perjanjian ini, sebelum konsensus ini, ya tidak ada batas negara. Batas negara adalah sejauh jangkauan militer dari penguasa pusat. Dan perbatasan itu adalah di tempat bertemunya dua kekuatan militer yang bertetangga, itu perbatasan. Dan tidak ada aturan siapa boleh menyerang siapa. Betul-betul homo homini lupus. Negara-negara Eropa itu walaupun sama-sama Kristen tapi ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Anglikan. Dan mereka dalam
terus-menerus dalam persaingan militer yang abadi di semua front. Kalau bertetangga, ya mereka akan bertempur di darat, tapi kita tahu bahwa kemudian di laut ketika zaman merkantilis itu banyak armada dagang, ya mereka bertempur di laut juga. Maka ada lahir legenda bajak laut itu asal usulnya dari situ. Karena kompetisi militer di semua front. Yang kemudian berpuncak menjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah sesudah Perang Dunia Kedua itulah ada konsensus tentang perbatasan internasional, dan ini baru. Komponen kedua yang sangat mendasar dan penting sekali adalah konsensus tentang hak asasi manusia universal. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada. Nyatanya penjajahan dianggap normal, kolonialisme itu normal sebelum Perang Dunia Kedua. Ada Hindia Belanda, gubernmen Hindia Belanda di sini, dan kita yang pribumi pesek ini warga negara kelas 3. Itu Habib Bilal Al-Aidid tadi masih lumayan, dia kelas 2. Asia Timur, asing. Yang paling tinggi itu Eropa kulit putih. Ya, itu normal. Sama seperti di wilayah Turki Utsmani sebelum itu, sebelum kalah perangnya, dan di dalam rejim-rejim kerajaan Islam sebelumnya, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu warga negara kelas 2. Kafir dhimmi itu adalah pribumi yang tidak mau masuk Islam setelah ditaklukkan, itu kafir dhimmi. Dan itu normal. Di Inggris itu sebelum Perang Dunia Pertama, di Inggris orang Katolik tidak boleh jadi pegawai negeri. Kalau masuk tentara pangkat paling tinggi sersan, nggak boleh jadi jenderal. Di Inggris kenapa? Karena Inggris itu Anglikan. Jadi memang itu. Yang istilah saya waktu di UGM saya bilang, ya memang seperti itu. Sormejo no ulane, jok gelo wis ngono carane gitu. Dulu itu memang begitu. Nah bahwa sekarang ini kita mau hidup dengan cara yang berbeda karena ada konsensus internasional pasca Perang Dunia Kedua. Lah sebelum itu biasa ada orang Islam bacok orang kafir itu biasa di mana-mana. Perang ya perang aja sudah. Perang aja. Jadi sekitar akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ada ketegangan diplomatik antara Turki Utsmani dengan negara Kristen Eropa yang menuntut, negara Kristen Eropa ini menuntut supaya dihapuskan hukum tentang kafir dhimmi dan semua warga negara diberi hak setara, termasuk orang-orang Kristen yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Ketegangan diplomatik itu sedemikian rupa sampai memicu perang sporadis di beberapa tempat, ya, di Laut Mediterania dan di beberapa titik yang lain. Nah di tengah-tengah suasana panas itu, orang-orang Armenia Kristen yang tidak pernah mau murtad, tidak pernah mau murtad dari Kristen maksudnya, karena mereka mengklaim sebagai bangsa non-Yahudi pertama yang menerima agama Kristen. Dan mereka menyuarakan tuntutan politik yang sama. Jadi ada momentum ketegangan diplomatik antara Turki Utsmani dengan negara Kristen Eropa yang isunya adalah soal kesetaraan hak bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Orang-orang Armenia Kristen menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka menuntut kesetaraan hak dengan sesama warga negara Turki Utsmani.
Nah, karena mereka ini membuat tuntutan yang sama seperti tuntutan musuh. Negara Kristen Eropa kan musuh bagi Turki Utsmani. Memang dalam konflik. Karena orang-orang Armenia yang kafir dhimmi ini membuat tuntutan yang sama seperti yang dituntut oleh musuh negara Turki Utsmani, maka orang Armenia dianggap kehilangan hak dhimmah. Karena kehilangan hak dhimmah ya sudah halal semua. Maka terjadilah genosida orang-orang Kristen Armenia oleh Turki Utsmani pada waktu itu. Sampai 600 ribuan orang ya dibasmi orang-orang Armenia Kristen. Nah, begitu itu Islami apa enggak Pak Mahfud? Zaman itu Islami. Pada zaman itu. Sampai-sampai ada kaidah bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam. Hukum asarnya orang kafir itu ya halal darah dan hartanya selain orang-orang yang diberi jaminan keamanan oleh imam, oleh penguasa negara. Jadi waktu itu normal, Islami. Sekarang jadi tidak Islami karena sudah ada konsensus internasional. Dan konsensus internasional ini dibuat bukan oleh ulama, dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik. Tetapi jelas bahwa konsensus internasional ini dimaksudkan untuk menjamin hubungan antar manusia yang lebih harmonis. Untuk menjamin dinamika internasional yang lebih stabil dan lebih aman. Jelas juga bahwa visi dari konsensus internasional itu tidak mudah dicapai. Itu semua sudah tanda tangan, termasuk Amerika, sudah tanda tangan piagam PBB itu. Di Amerika sendiri diskriminasi belum dihapus sepenuhnya. Orang kulit hitam itu baru bisa ikut nyoblos tahun 60-an, duluan kita. Indonesia ini adalah negara pertama yang secara absolut menerapkan hak suara universal. Karena tahun 55 kita pemilu betul-betul menerapkan hak suara universal. Universal vote rights. Itu Indonesia. Amerika belum. Orang kulit hitam belum bisa nyoblos tahun itu. Baru tahun 60-an. Padahal Amerika sudah tanda tangan bikin bahkan termasuk inisiator piagam PBB itu. Jadi tidak mudah. Maka jangan heran kalau sampai sekarang juga masih belum sempurna. Ada banyak hal belum sempurna. Yang namanya UNCLOS itu perjanjian perbatasan laut itu sampai sekarang masih problematik. Makanya Cina berani mengklaim seluruh laut Cina Selatan sebagai perairan tradisionalnya. Ya, karena masih banyak hal yang harus dibicarakan. Belum sempurna. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa yang pertama-tama ingin dicegah adalah konflik. Konflik yang tidak terkendali. Apalagi di tengah keadaan seperti sekarang. Nah begitu juga secara domestik. Secara domestik itu menurut saya tidak ada konstitusi negara yang lebih baik dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada. Karena konstitusi ini bukan hanya tentang Indonesia, tapi konstitusi yang mencerminkan aspirasi kemuliaan umat manusia seluruhnya. Tapi jelas bahwa di dalam manifestasinya, upaya kita untuk mewujudkan apa yang ada di dalam konstitusi itu, jelas perlu waktu dan sampai sekarang memang belum sempurna, masih banyak hal. Makanya tadi kalau yang ditanyakan
Pak Rektor tadi jawabannya itu belum semua, apakah sudah ini belum, apakah sudah ini belum semua Pak, belum semua. Itu cita-cita yang masih harus terus kita perjuangkan. Nah di dalam pergulatan untuk mencapai cita-cita itu, menurut saya yang pertama-tama harus kita cegah adalah konflik yang tidak terkendali, itu pertama. Karena ini ancamannya, dan kita melihat bahwa akhir-akhir ini semakin menguat ancaman itu. Semakin tajam ancaman. Mungkin karena ini ada hubungannya dengan revolusi teknologi informasi, dengan platform media-media sosial, ya, yang kemudian membuka partisipasi universal di dalam semua isu masyarakat. Dulu itu zaman Orde Baru itu kalau ada masalah di dalam masyarakat, paling-paling yang bicara ya Pak Harto dengan sejumlah orang di sekitarnya gitu, yang berpendapat itu. Yang lain tinggal nunggu aja. Lah sekarang enggak, ada isu apapun semua orang ikut bicara. Dengan bobot pendapat yang dianggap sama semua gitu. Ya. Jadi kalau di kampus itu tentu lain pendapatnya Pak Mahfud dengan mahasiswa semester 1 itu lain. Lain bobotnya. Tapi kalau di medsos sama aja. Pak Mahfud dengan bakul pecel di pinggir jalanan itu sama bobotnya. Semua orang bicara. Nah karena ini yang semua ini mungkin kemudian menimbulkan realitas bahwa impuls emosional lebih menonjol daripada pertimbangan rasional. Karena semua orang bicara. Nah ini kemudian juga mungkin potensial mendorong mengerasnya identitas sebagai basis interaksi antar kelompok di dalam masyarakat. Nah masih ditambah misalnya bahwa di medsos itu orang lebih kurang bertanggung jawab daripada di dunia nyata. Karena orang bisa pakai identitas apapun di medsos itu, di platform-platform media sosial itu. Gitu. Apalagi kok sekedar nama, jenis kelamin aja boleh palsu gitu. Dan sekarang ini ada banyak orang yang memelihara akun ganda sampai ribuan dan sebagainya. Gitu. Sehingga orang tidak terlalu bertanggung jawab di medsos itu. Dan saya sudah buktikan sendiri. Di medsos itu ada orang memaki-maki saya habis itu gara-gara macam-macam lah ya. Misalnya gara-gara saya datang ke Israel itu. Maki-maki dengan sangat luar biasa, dengan sangat bengis gitu. Ya. Nah, tapi ketika ketemu saya langsung, ternyata tidak berani dia. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita ketemu langsung begini, ini ya macam-macam, ada sungkan, ada nggak berani segala itu ya kan. Ini kok kelihatannya orangnya kok agak potok, ini nggak berani gitu bodoh. Ya, tapi kalau di medsos orang bisa kurang bertanggung jawab daripada di dalam dunia nyata. Nah ini semua menjadi tantangan kita. Potensi konflik. Nah di dalam potensi konflik itu kita harus punya cara untuk mengkanalisasi supaya konflik ini bisa lebih dikelola, lebih bisa dikelola. Ya, konflik jelas potensinya pasti tidak akan hilang. Tapi bagaimana supaya konflik ini bisa lebih dikelola sehingga tidak sampai meruntuhkan sendi-sendi kemasyarakatan kita. Nah,
semua tatanan yang dibentuk oleh negara, pemerintah dan sebagainya, ini sebetulnya adalah cara untuk mengelola potensi-potensi konflik itu karena perbenturan kepentingan. Nah, tempo hari saya baru aja pulang haji bareng Pak Mahfud, mudah-mudahan mabrur. Ya. Makanya ini saya bicara ini sambil saya niati nyuwuk gitu, karena ini, saya masih keramat ini, belum ada 40 hari pulang dari haji. Nah kemarin tuh kita ada sedikit keruwetan karena tiba-tiba ketika saya diajak Pak Luhut Panjaitan ketemu sama Muhammad bin Salman, itu 17 Juni itu sudah. 17 Juni dan sebagian jamaah haji Indonesia sudah datang, sudah ada di sana sebagian. Ketemu tiba-tiba saja Muhammad bin Salman ini, nggak ada yang minta, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba aja, saya mau tambah kuota Indonesia 10.000, saya bilang gitu. Muhammad bin Salman ini di dekat tengah obrolan aja. Itu juga saya tidak tahu dia sempat nanya menterinya apa enggak, itu tiba-tiba aja dia bilang. Saya mau tambah Indonesia kuotanya 10.000. Sudah seneng Pak Luhut. Wah ini dapat tambahan 10.000, ini oke juga ini. Pulang-pulang dibawa ke sini kasih tahu menteri agamanya yang bingung. Dan mereka itu langsung perintah, jadi 10.000 langsung perintah ditambahkan di dalam sistem Saudi ini. Nah di sini bingung, kenapa? Karena untuk tambah 10.000 itu harus bayar istilahnya biaya masyair di depan. Itu berarti 10.000 kali sekitar 11.000 real. Silakan hitung sendiri berapa. 11.000 real lebih kali 10.000. Harus dibayar di depan. Nah kalau di sini, di Indonesia ini aturannya mengeluarkan uang untuk membayar itu uang yang ada dari BPKH dan keluarnya harus persetujuan DPR. Pakai demokrasi karena di sini kita. Lah di sana di Saudi enak aja Muhammad bin Salman 10.000. Enggak ada yang nanya. Lah di sini kita mau bayar itu harus tanya DPR dulu gitu. Kenapa ya? Karena kita punya demokrasi di sana enggak. Mereka enggak butuh. Kalau enggak nurut masuk penjara gitu aja di sana enggak. Kita kan enggak bisa begitu. Nah, maka memang ada sejumlah kesulitan ketika kita sepakat untuk menerapkan sistem demokrasi ini. Jelas bahwa di dalam sistem demokrasi ini setiap orang punya hak untuk beraspirasi. Tetapi ada saluran tatanan untuk menyalurkan aspirasi itu. Nah seringkali ukuran sejauh mana orang punya kebebasan dan sejauh mana tatanan ini harus dipercaya ini seringkali kabur. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Nah itu sebabnya dulu itu tahun 80-an 90-an Gus Dur itu sering bicara tentang pentingnya membangun budaya demokrasi. Bukan hanya lembaga-lembaga demokrasi tetapi budaya demokrasi. Kita ini sudah punya lembaga-lembaga demokrasi yang menjadi saluran tatanan. Ada DPR, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah tapi budayanya bagaimana gitu. Sekarang ini seringkali sudah ada putusan KPU orang masih demo. Ada apa namanya? Ada proses sedang berlangsung, proses hukum sedang berlangsung, orang sudah mau menghakimi sendiri di jalanan. Nah, maka di dalam mengelola konflik ini penting kita berpikir tentang bagaimana membangun budaya yang diperlukan. Lembaganya sudah ada, budayanya yang perlu kita kembangkan bersama. Ya. Budaya politik misalnya ya kita percaya pada apa yang menjadi proses
demokrasi formal, mari kita percaya. Memang kalau belum ada putusan ya semua orang boleh bicara. Tapi kalau sudah putusan mari kita terima. Begitu saja dan kita taati. Ya. Ya. Begitu juga misalnya dalam menyangkut, ya ini juga yang sering sekarang ini karena medsos ini ya, antara lain juga. Ya. Sehingga orang bisa ngomong apa saja, bikin konten apa saja, ya, bahkan bersaing untuk dapat sensasi dari konten-konten yang diupload itu. Ya. Sampai-sampai media mainstream pun ikut kepancing. Ya, sekarang itu media mainstream itu menjadikan trending topik di medsos itu sebagai dasar kebijakan redaksi. Karena itu. Nah padahal ini kalau dituruti ya semua tatanan akan tidak berguna. Nah kita harus membangun budaya baru dalam soal ini. Bukan budaya baru ya, budaya yang diperlukan. Soal hukum misalnya kalau sedang ada proses, ya sudah. Orang boleh bicara tapi tidak boleh ada pengadilan di luar sistem. Tidak boleh pengadilan publik, tidak boleh pengadilan pers, ya. Trial by public, trial by press, tidak boleh. Ya. Dan kalau belum ada keputusan hukum, harus ditegakkan praduga tidak bersalah. Gitu. Kalau tidak gitu, orang cenderung main hakim sendiri, orang terdorong untuk disuruh main hakim sendiri. Ya. Nah ini saya singgung karena kebetulan saya ingat ya, masalah-masalah yang sedang ramai belakangan ini termasuk masalah yang menyangkut saya sendiri, ya, PBNU. Karena ini prinsip ini, saya tidak mau meninggalkan prinsip untuk menghormati apa istilahnya itu due process of law. Kalau ada proses hukum mari kita hormati. Dan sebelum ada putusan harus ditegakkan praduga tidak bersalah. Bahwa kita tahu ada kekurangan-kekurangan di dalam sistem, ya. Itu ada cara strategi lain yang harus dilakukan. Tapi pada domain kita sebagai masyarakat, kita harus bangun budaya untuk menghormati tatanan-tatanan yang ada itu. Kalau tidak, kita akan masuk di dalam rimba konflik yang tidak beraturan, yang ujungnya hanya akan meruntuhkan seluruh peradaban yang kita miliki hari ini. Nah, inilah saya kira ya, satu hal yang menurut saya harus menjadi kewaspadaan kita bersama di dalam pergulatan kita ini tidak tahu nanti ketemu apa itu tidak tahu. Habis ini ada teknologi apa kita tidak tahu. Di dunia akan terjadi apa tidak tahu. Ini dunia ruwet sekali. Sudah lama ruwetnya itu. Saya itu dulu sampai ketakutan dan putus asa. Ini jangan-jangan mau kiamat betul ini dunia ini. Jadi saya itu kan warawiri kesana kemari itu sejak 2011 ya. Dan semakin lama saya lihat sana sini ini kok semakin ruwet dunia ini, jangan-jangan mau kiamat beneran. Nah, cuma saya pikir kalau kiamatnya karena kekacauan ini kiamat tidak sesuai skenario ini. Saya bilang ini gimana ini? Ya, kiamat itu skenario-nya kan ada Dajjal, ada Imam Mahdi. Nah ini kok belum kok sudah mau kiamat ini gimana? Karena kekacauan potensi konflik di mana-mana. Ya. Nah saya baru sembuh dari ketakutan itu setelah ketemu dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi di Madinah. Beliau ini ya saya percaya adalah Syekhul Habaib, Habib yang paling dihormati seluruh dunia. Beliau ini kelahiran Condet, kemudian belajar di Hadramaut dan mengajar di Madinah. Seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Ya. Saya ketemu beliau baru sembuh karena disuwuk oleh Habib Zain ini. Mudah-mudahan suwuk saya juga
mandi seperti beliau. Gitu. Ya. Jadi beliau katakan bahwa semua ini yang terjadi ini karena takdir Allah. Termasuk kiamat itu nanti terjadinya juga karena takdir Allah. Nah cuma kita ini tidak tahu bagaimana takdirnya sampai dengan terjadinya gitu. Kalau sudah terjadi takdir itu baru kita tahu takdirnya begini gitu. Nah karena kita tidak tahu kita wajib ikhtiar. Kalau orang itu kok ikhtiarnya cocok dengan pilihannya Allah berarti beruntung. Kalau kebetulan tidak cocok ya harus ridho, wong yang punya takdir Allah bukan kita. Gitu. Jadi bahasa beliau itu man wafaqa ikhtiyaru bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Jadi hidup ini pokoknya kalah cacak menang cacak gitu. Sama-sama ndak tahunya kita ikhtiar aja pokoknya. Ya mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua menginginkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih mulia. Nah saya sendiri percaya bahwa Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih mulia itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan memperjuangkan peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Nah di dalam ikhtiar kita untuk memperjuangkan semua itu ya tidak ada lain kita berserah diri kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Mudah-mudahan ya, kalau saya sih percaya Indonesia ini keramat, Indonesia ini dirahmati, ya. Indonesia ini diberkahi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini itu Indonesia itu tidak pernah nyungsep loh. Sementara yang lain-lain nyungsep semua. Yang lain-lain nyungsep banget lagi, nyungsep banget. Kita ini tidak pernah nyungsep. Sampai hari ini mulai bukan hanya sejak proklamasi, sejak peradaban yang lebih awal. Grafiknya itu naik terus. Ini tidak mungkin kalau bukan karena barokah Allah. Reformasi itu di banyak tempat terjadi. Indonesia ini satu-satunya yang berhasil bikin demokrasi itu cuma Indonesia. Di seluruh dunia Islam yang lain gagal semua. Di Amerika Latin juga gagal. Hanya Indonesia yang berhasil. Ini kalau bukan karena keramat ini ya. Ya, karena itu ya saya ini mantap sekali jadi orang NU karena percaya pada keramatnya Indonesia ini. Mudah-mudahan memang keramat beneran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.